Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk kurang lebih 9 juta pada 2018 dengan luas wilayah sekitar 35.376,50 km persegi, menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi terbesar ketiga di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki ibu kota yaitu Bandar Lampung, dan secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Sunda di bagian barat serta Laut Jawa di sebelah timur, menjadikan Provinsi Lampung sebagai gerbang utama keluar masuknya barang dari Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Pulau Sumatera. Sebagai jalur yang strategis dan merupakan perlintasan jalan nasional ke Pulau Sumatera, membuka mata dan telinga pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka memajukan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor potensi alam bahari. Provinsi Lampung mempunyai potensi budidaya perikanan laut yang sangat besar dan luas. Dengan luas lahan mencapai lebih dari 10.000 hektar, Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional sebanyak 348.100 ton, sebanyak 45% dihasilkan dari wilayah Lampung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dan diperlukan perhatian khusus untuk menggali potensi-potensi tersebut. Sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat Lampung bekerja sama menggali potensi tersebut untuk kesejahteraan bersama masyarakat Lampung. Dari potensi perikanan dan kelautan yang begitu berlimpah tersebut, kampus Universitas Lampung bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam sektor perikanan dan kelautan dengan membentuk jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung yang pada saat ini memiliki program studi yaitu Budidaya Perairan, Ilmu Kelautan, dan Sumber Daya Akuatik. Dengan didukung oleh tenaga pengajar yang handal, diharapkan mahasiswa Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung dapat bersaing dan menggali potensi-potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung secara optimal. Salah satunya pada kurikulum mata kuliah Pengenalan Masyarakat Perikanan dan Kelautan atau PMPK. Mahasiswa Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung diminta untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan survei dan observasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat perikanan saat ini. Dari banyaknya pantai dan laut di pesisir Bandar Lampung yang kaya akan potensi bahari, menginspirasi kami untuk memperkenalkan kekayaan bahari pesisir Lampung dengan judul Potensi Bahari Tersembunyi di Pelosok Negeri. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands rolled. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a
Lokasi survei pengenalan masyarakat perikanan yang kami lakukan ini berada di Desa Durian, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Pandang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Perjalanan menuju Desa Durian memakan waktu 1-2 jam menggunakan kendaraan bermotor. Dengan jarak kurang lebih 55 km dari kota Bandar Lampung. Lokasi keramba jaring apung di Desa Durian sangatlah strategis karena berada di antara Teluk Ratai dan terlindungi oleh pulau sebagian, sehingga sangat cocok untuk pembudidayaan ikan kerapu, ikan bawal, maupun lobster di KJA tersebut, karena terlindung dari ombak dan arus tinggi dari laut. Selain itu, KJA Tegal Harum sebagian dijadikan wisata pemancingan bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi memancing di dalam keramba jaring apung. Dengan dibuatnya video ini, kelompok kami sebagai agent of change berkomitmen tinggi untuk memperkenalkan kepada dunia tentang besarnya potensi bahari yang harus kita gali dan harus kita optimalkan. Dari Bapak membukanya itu gimana Pak? Kepikiran bisa buka keramba? Ya. Saya Demsiana Nenggolan, mahasiswi Universitas Lampung, Prodi Sumber Daya Akuatik. Nama saya Heru Cahyono, mahasiswa Universitas Lampung, program studi Sumber Daya Akuatik. Nama saya Wahyu Akmal Rosyid, mahasiswa Universitas Lampung, program studi Sumber Daya Akuatik. Jadi saat itu saya tertarik dengan laut, bahwa dulu saya dinas kan di Angkatan Laut ya. Ada semboyan Angkatan Laut itu Jales Veva Jaya Mae, justru di laut kita jaya. Dari situlah saya apa kejayaan yang kita bisa ambil di laut ini. Saya pelajari dari orang yang mancing aja sama nyari cumi itu bisa memberikan nafkah kepada keluarganya ya. Nah dari situ tertarik, ada Unila buka pertama budidaya di Tanjung Putus itu tahun 98 kalau nggak salah. Nah dari situ saya terus belajar terus untuk meyakinkan diri, sehingga saya minta pensiun mau usaha ini ya. Ini ntar dipasang jaring-jaringnya di situ. Ini masih barusan diangkat jaringnya. Nih, tempat pencucian jaringnya di sebelah sini. Ini menggunakan alkon buat mencucinya. Dan cara untuk kesininya adalah menggunakan kapal atau speed. Terus untuk pemilihan lokasi sendiri Pak, maksudnya memang Bapak benar-benar memang
tempatnya di sini atau memang sebelumnya ada tempat lain sebelumnya? Sebelumnya saya di Panjang, ya. Tapi dilihat dari Panjang sana kalau gelombangnya datang itu tidak memungkinkan, saya cari yang berupa teluk seperti di sini kan terlindung pulau bagian, ya, sehingga agak terlindung, memudahkan kita untuk berbudidaya. Berarti untuk pemilihan lokasi sendiri, Bapak merasa udah pas ya Pak? Nah, selain itu juga dari rekomendasi Balai Besar Perikanan, di sini sudah dicek dari kualitas air, ya, semuanya udah mendukung, jadi saya yakin untuk di sini pilihnya. Kita semua dapat melihat letak geografis Desa Durian yang berada di daerah pesisir Lampung ini memanglah sangat tepat. Dengan lokasi Keramba Jaring Apung yang sangat strategis karena berada di antara Teluk Ratai dan pulau sebagian, menjadikan pembudidaya keramba jaring apung di Desa Durian berkomitmen tinggi mengembangkan hasil budidaya bahari di desanya untuk kesejahteraan bersama. Kan Bapak, pasti kita kalau buka usaha tuh awalnya kan mesti ada kayak halangan, hambatan gitu Pak. Nah untuk yang di sini tuh yang paling Bapak alami paling gimana ya, ibaratnya paling susah gitu ketika awal buka keramba itu gimana Pak? Keramba. Ya itu tadi, secara teori kita kalau usaha tuh hasil, semuanya kepinginnya hasil. Ternyata dalam waktu awal-awalnya selalu gagal terus. Ya. Nah, dari kegagalan itu aku nggak mau putus asa, terus belajar, terus belajar terus sampai oh iya benar menghasilkan gitu. Kalau hitungan waktu jangka berapa bulan Pak sampai dari awal sampai benar-benar dapat merasakan hasilnya seperti sekarang? Karena saya paling awal di sini sekitar 2 tahun aku baru bisa. Berarti cukup lama ya Pak? Iya. Berarti adaptasinya memang cukup susah juga ya Pak? Ya karena saya tanpa belajar dulu, otodidak ya. Dari situ sebetulnya rugi, cuma ada kepuasan batin aja gitu. Jadi yang keramba-keramba sekitar sini tuh binaan Bapak atau emang dia belajar ke Bapak gitu? Dibuatlah kelompok di sini ya dari pemerintah, memberikan bantuan berupa harus berbentuk kelompok ya. Selain itu juga mereka kan sebelumnya nggak ada, dia pakai alat tangkap, dia cari usahanya. Begitu melihat perkembangan di saya dari cerita mereka mulai tertarik, terus kemudian didukung oleh pemerintah sehingga sekarang berkembang. Ya. Berarti di sini ada berapa kelompok? 5 kelompok. 5 kelompok itu kalau satu kelompok kan 10 orang. 10. Ya. Kalau total keramba Pak di sini sebetulnya berapa dari yang sana sampai? Ya, dari 5 kelompok itu kalau per orang aja punya 8, rata-rata 8 kotak, ya kali aja lah 50 kali 8. 100 tambah Kota ya. Berarti hasil itu nanti masih harus dikumpulkan per kelompok lagi atau benar-benar udah langsung masuk ke sekarang karena udah mandiri, kelompok masih berjalan, cuma usahanya sudah punya sendiri-sendiri ya, masing-masing jalan sendiri ya. Berarti tidak lagi dikelompokkan mungkin? Enggak ya. Halo Sobat Bahari, jadi Desa Durian ini berada di Kecamatan Padang Cermin,
Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan. Dengan jarak kurang lebih 55 km dan waktu tempuh 1-2 jam, kalian dapat menikmati potensi bahari seperti keramba jaring apung, wisata bebek goes, dan pelabuhan pelelangan ikan di desa ini. Desa Durian ini memiliki 5 kelompok pembudidaya keramba jaring apung dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang yang setiap orangnya memiliki 8 kotak keramba. Keramba jaring apung ini merupakan milik kepala pembudidaya di Desa Durian, yaitu Bapak Yohanes. Di sini kalian dapat melihat banyak ikan yang dibudidayakan seperti ikan bawal bintang, kerapu bebek, kerapu macan, king cobia, dan juga lobster. Banyak dibudidayakan di keramba jaring apung ini. Oke Sobat Bahari, jadi setiap pembudidaya keramba di sini memiliki sekitar 8 kotak keramba dengan pemberian pakan 2-3 kali sehari tergantung pada kondisi ikan dan kondisi cuaca yang memungkinkan. Dengan membudidayakan ikan-ikan produk budidaya yang memiliki daya beli tinggi di pasaran. Setiap harinya, pembudidaya keramba jaring apung di sini harus melakukan pengecekan di samping pemberian pakan pada ikan untuk mengetahui perkembangan kondisi ikan. Kalian semua bisa melihat, dikarenakan pemilihan lokasi dari keramba jaring apung atau KJA di sini yang sangat strategis, yakni terlindungi dari pulau sebagian, pembudidaya keramba jaring apung di desa ini tidak perlu khawatir dengan ombak dari laut yang dapat mengganggu kualitas air pada keramba. Dan fokus pada peningkatan kualitas. Di bagian paling pojok, pembudidaya keramba jaring apung menyediakan tempat tersendiri untuk ikan-ikan yang terkontaminasi parasit ataupun jamur. Di tempat ini, ikan yang terkontaminasi diobati dan diisolasi hingga sembuh, supaya tidak mengkontaminasi ikan lainnya di keramba jaring apung. Untuk menghindari penyakit pada ikan, pembudidaya harus rutin menjaga kebersihan keramba dengan menggantinya setiap 2 minggu sekali dan membersihkannya menggunakan pompa air supaya kualitas air tetap terjaga dan pertumbuhan kualitas ikan lebih cepat serta maksimal hingga masa panen. Di samping pembudidayaan ikan dan lobster, Desa Durian berusaha mengembangkan keindahan daerahnya dengan membuat wisata bebek goes Tegal Harum untuk menarik wisatawan dari kota Bandar Lampung maupun luar kota supaya Desa Durian semakin dikenal luas. Di tempat yang tidak seberapa luas ini, wisatawan dapat melepaskan penat dengan menikmati pantai dan pemandangan sekitar dengan bebek goes serta bersuah foto di tempat-tempat yang sudah disiapkan sebelum kembali ke riuk-pikuk perkotaan. Wisata bebek goes ini berdampingan dengan pelabuhan pelelangan ikan Tegal Harum dengan harapan wisatawan yang datang mungkin dapat membeli produk hasil tangkap nelayan yang pulang melaut. Pelabuhan pelelangan ikan Tegal Harum merupakan tempat nelayan dari Desa Durian singgah dan menjual hasil tangkapannya di laut. Walaupun sebagian besar nelayan langsung menjualnya ke gudang lelang dan kembali ke desa membawa hasil penjualannya. Desa Durian berkomitmen tinggi mengembangkan potensi daerahnya dengan membentuk kelompok pembudidaya keramba jaring apung atau KJA, wisata bebek goes dan pantai, serta membangun pelabuhan pelelangan ikan
atau PPI Tegal Harum untuk menggali potensi bahari yang ada di desanya untuk kesejahteraan bersama. Desa Durian merupakan contoh dari desa bahari terpencil yang berkomitmen tinggi mengembangkan potensi daerahnya untuk kesejahteraan bersama, menjadikan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut atau BBPBL Lampung berkomitmen melakukan percobaan budidaya ikan king cobia di desa ini, sehingga Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan disebut sebagai Kampung Cobia. Sejak tahun 2015, BBPBL Lampung mengembangkan spesies king cobia ini di keramba jaring apung Desa Durian, serta melakukan pelatihan yang terstruktur tentang pembudidayaan spesies ini untuk pengembangan kualitas produk perikanan yang memiliki daya beli internasional ini hingga ke berbagai negara. Ikan ini bisa mencapai ukuran 4-6 kg dalam waktu pemeliharaan 1 tahun. Ini luar biasa, dan boleh dikatakan ini merupakan salah satu ikan laut yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Teknologi budidaya ikan cobia atau king cobia ini sudah dimulai atau dirintis di Balai Besar Perikanan Budidaya pada tanggal 6 November tahun 2019. Ikan ini sudah di-launching oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai ikan yang layak untuk dibudidayakan di seluruh Indonesia. Walaupun Desa Durian sudah dikenal menjadi kampung cobia, tidak menjadikan masalah untuk menjauh dari pembudidaya cobia di desa ini. Pasalnya, pada awal 2020, para pembudidaya harus menelan pahit dikarenakan wabah red tide memaksa pembudidaya merelakan panen walaupun belum pada waktunya. Ditambah lagi, musim yang tidak menentu dan pandemi COVID-19 memaksa pembudidaya untuk menghentikan sementara pembesaran king cobia di desanya. Nah, disinilah seninya orang pembudidaya. Di situ banyak tantangan. Di situ juga kita menjadikan lebih maju untuk bagaimana cara mengatasi masalah di ikan, dan juga hasilnya pun kalau kita sudah memahami tidak sia-sia, hasilnya juga bisa untuk membiayai anak kuliah, sehingga membanggakan. Bahkan sekarang di daerah sini berkembang untuk budidaya. Saya harapkan kepada masyarakat Indonesia, karena dengan makan ikan itu bagus, ayo rame-rame makan cobia.
하얀 손목에 핀 라일락은 밤새 두근거리고 손톱같이 둥그런 게 난 예쁜 달을 10개나 가졌네. 껴안고 자자 아무 말 없어도 좋으니 우리 껴안고 자자 네 목덜미에 얼굴을 묻을래. 하얀 손목에 핀 라일락은